Pemirsa, mendekati Hari Raya Idul Adha, hewan kurban mulai diburu para pembeli. Seperti apa syarat dan kelayakan hewan untuk dikurban? Kita bergabung dengan Andi Kumala yang berada di pusat penjualan hewan kurban. Assalamualaikum Andi Kumala, silakan Mala dengan informasinya. Iya, saat ini kami berada di salah satu lokasi penjualan hewan kurban di Jalan Nikel, Makassar. Dan memang tinggal menghitung hari Lebaran atau Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dan sebagian umat Muslim menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, namun sebagian lagi akan melakukan ibadah berkurban begitu dengan membeli hewan kurban. Tapi untuk membeli hewan kurban kita harus selektif, ada kriteria yang tertentu untuk bisa hewan-hewan kurban tersebut dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, saya sudah bersama dengan Kabid Pertanian dan Peternakan Kota Makassar, Ibu Andi Herliani. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak. Iya, Ibu boleh dijelaskan apa sih kriteria hewan kurban yang baik, Bu? Ya, makasih. Hari ini kami dari Dinas Perikanan Pertanian mengadakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang sebenarnya hari ini ada hari kedua bagi kami, tim kami untuk turun melakukan pemeriksaan. Adapun beberapa persyaratan yang diwajibkan untuk dilihat kriterianya bahwa hewan tersebut layak untuk dijadikan hewan kurban, antara lain adalah pemeriksaan mendahului dengan pemeriksaan kesehatan. Jadi kami dari tim kami ada tim dari dokter hewan sendiri yang melakukan pemeriksaan kesehatannya dengan mengambil sampel darah. Nah, kemudian selain itu pemeriksaan fisik yang kami juga lakukan dengan melihat tanda-tandanya apakah umur dari sapi tersebut sudah cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang lainnya adalah dari fisik juga, yaitu misalnya penandaan dari tanduknya apakah memang sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian ada segi cacatnya, misalnya dari telinganya ada yang cacat atau ada patah begitu, itu semua menjadikan kriteria untuk dijadikan untuk layaknya jadi hewan kurban. Seperti itu yang kami lakukan, dan ditandai dengan setelah pemeriksaan itu dan memang memenuhi syarat, akan kami berikan semacam kartu kesehatan hasilnya bahwa ini memang layak untuk dijual dan akan diberikan kepada masyarakat. Seperti itu yang kami lakukan. Berarti pedagang-pedagang hewan kurban ini akan memiliki kartu bahwa hewan-hewannya itu layak dan akan ditunjukkan kepada pembeli. Iya, betul sekali. Jadi diharapkan setiap masyarakat yang akan membeli hewan kurban tersebut menanyakan apakah hewan tersebut sudah mempunyai kartu yang menandakan bahwa layak untuk dibeli dan dijadikan hewan kurban. Seperti itu, Mbak. Ya. Kalau di sini ini kan, Bu, ini adalah tempat penjualan sapi. Kalau sapi sendiri itu usia berapa, Bu, yang layak untuk jadi hewan? Usianya minimal 2 sampai 3 tahun gitu. 3 tahun untuk sapi ya, Bu ya. Kalau untuk kambing? Kambing setahun. Setahun. Baik, Bu, untuk di Kota Makassar sendiri setelah pemeriksaan yang dilakukan selama 2 hari ini, apakah ada ditemukan beberapa pedagang yang masih menjual hewan kurban yang tidak layak? Ya, jadi sampai hari ini kami telah melakukan pemeriksaan sejumlah sekitar 1.580 ekor, dan yang layak yang kami temukan yang layak itu 1.480-an, dan yang tidak layak itu 190-an yang kami tolak untuk diberikan kartu kesehatan. Baik, berarti ada juga yang tidak layak. Baik, Bu, terima kasih atas informasinya. Jadi pemirsa, untuk khususnya di Kota Makassar ya, harus selektif untuk membeli hewan kurban dan pastikan ada kartu dari Dinas Pertanian dan Peternakan bahwa menyatakan bahwa hewan tersebut layak untuk dijadikan hewan kurban. Baik, demikian laporan kami dari Makassar. Kita kembali ke Jakarta bersama Sira. Andi Kumala, informasi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.